Perkenalkan, nama saya Nani Kristiani, usia saya 37 tahun. Di sini saya sebagai ownernya Benang Mas. Alamatnya di Desa Tumanggal, RT 4 RW 2, Kecamatan Pengadegan, Purbalingga. Di sini saya merupakan generasi ketiga dalam menjalankan bisnis ini. Saya sebagai pelaku budaya perusahaan Benang Mas ini, saya merupakan generasi ketiga yang dari dulu itu dari mbah saya, terus kemudian ke ibu, terus sekarang dipegang sama saya. Saya memiliki kemampuan untuk mengantik ini itu diajari sama ibu saya dulu waktu usia ya SMP diajari sama ibu saya. Dari SMP saya sudah bisa memintal benang itu dari kapas limbah pabrik itu, kemudian dianti menjadi benang. Untuk bahan yang kita gunakan untuk ini adalah kapas katun, yang itu dari limbah sisa pabrik tekstil yang sudah tidak bisa dipakai, terus nanti kita olah lagi menjadi benang. Untuk ketersediaan bahan baku kapasnya itu kita ambil setiap 2 minggu sekali dari pabrik. Untuk alat yang digunakan untuk menganti itu kita membuat ke tukang kayu, namanya jantra. Jantra itu terbuat dari kayu, ya kayak semacam kayu, ada kayu mahoni, kayu jengkol, gitu, kayu rambutan. Untuk alat jantra itu kita gunakan dari tahun 1980, itu bentuknya ya seperti ini, dari kayu itu. Untuk tata cara untuk menganti itu, ambil kapasnya dulu, terus kita gulung. Kapasnya itu harus dijemur dulu, karena kalau tidak dijemur nanti susah untuk dibuatnya. Jadi kapas digulung, dijemur, terus barulah dibuat ini benangnya. Untuk ukuran benang ininya beda-beda ya, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Itu tergantung sama pengrajinnya. Jadi kita tidak ada ukuran standar ukuran benangnya. Untuk hasil benangnya itu dari 600 pengrajin, itu hasilnya beda-beda semua. Ada yang besar, ada yang kecil. Terus kekuatannya itu juga ada yang beda. Kalau besar itu mudah putus, kalau yang kecil itu kuat. Untuk setelah jadi benang itu kita likas dulu, terus nanti kita kalau sudah itu nanti kita tenun, ada tenunnya, itu tenun gedok ada, terus ada tenun ATBM. Di sini kalau sudah menjadi kain, kita ada pewarnaan yang kita gunakan itu pewarnaan tekstil dan pewarnaan alami. Untuk yang sering kita gunakan itu pewarna tekstil. Kenapa kita tidak menggunakan pewarna yang alami? Karena di sini ya untuk pewarnaan alami itu ongkosnya itu lebih mahal, dan pembeli itu lebih memilih ke pewarna sintetis yang harganya lebih murah. Untuk pemasaran benang itu kebanyakan kita ke Pekalongan, ke Jepara. Dan kalau untuk kainnya itu kita jual ada yang ke Bali, ke Yogyakarta, ke Jakarta ada. Untuk setelah menjadi kain itu kita proses lagi untuk menjadi, ada sarung bantal, throw, ada terus napkin, placemat. Untuk pemasaran kain Tumanggal itu kita biasanya ke Bali, ke Yogyakarta, ke Surabaya, ke Jakarta. Dan kita juga ada ini barang jadinya, yaitu ada sarung bantal, taplak meja, selimut, terus napkin, placemat.
Yang kita ekspor ke luar negeri ada di Amerika, Brazil, Prancis, Australia. Untuk kesulitan kita untuk belajar menganti itu, kalau belum terbiasa itu putus-putus, cepet apa, benangnya itu putus, nanti sambung lagi, putus lagi, putus lagi. Jadi kita memerlukan kesabaran dalam membuat benangnya itu. Untuk pola pewarisan nganti ini pada generasi muda itu ada yang dari orang tuanya nganti, jadi anaknya ikut belajar nganti, ada dari tetangganya kayak gitu ya. Saya sebagai pemilik usaha benang mas, saya ini ada beberapa pengrajin yang ada di Kecamatan Pengadegan, itu meliputi ada di Desa Tumanggal, Pengadegan, Bedagas, Tetel, sama Tegalpingen. Ya, mayoritasnya masih tetap ibu-ibu, mbah-mbah. Untuk nganti ini ya merupakan kerjaan sambilan termasuknya. Karena apa? Karena untuk para ibu-ibu ini mengerjakannya itu setelah urusan rumah itu selesai, baru mereka membuat benang untuk mengisi waktu lah, supaya waktunya itu tidak terbuang sia-sia, jadi mendapat penghasilan. Untuk ke depan, semoga dengan kegiatan menganti ini semua warga itu warga Purbalingga tahu bahwa kegiatan nganti ini hanyalah satu-satunya yang ada di Purbalingga, yaitu terutama Desa Tumanggal. Harapan saya dalam kegiatan menganti ini, semoga masih ada generasi muda yang ingin melestarikan budaya nganti yang ada di Desa Tumanggal ini dan di luar Desa Tumanggal, sehingga terkenal di seluruh Indonesia dan bisa ke luar negeri. Saya berharap kegiatan nganti ini bisa ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Ini awal mulanya itu kapas dijemur dulu. Ini adalah kapas katun yang dari limbah pabrik yang tadi saya sebutkan. Kemudian kita ke sini. Setelah kapas dijemur itu nanti digulung biar bisa dibikin benangnya. Kapas ini ditempelkan ke benang yang sudah jadi. Setelah jadi benang, nanti kemudian kita likas, namanya ini. Sudah dilikas sampai habis. Terus kita gulung. Nah, kalau sudah dilikas ini nanti digulung jadinya seperti ini. Tadi kalau sudah digulung jadi benang, itu nanti ada proses selanjutnya, yaitu ditenun. Untuk proses pembuatan kain tenun ini membutuhkan 2 hari ya nih, 2-3 hari. Ini adalah kain yang sudah jadi ditenun selama 2 hari sampai 3 hari. Ini beberapa hasil dari kain Tumanggal itu, yang ada selimutnya ini. Ini selimut. Ada ini, selendang. Ada sarung bantal. Terus ini ada napkin.
Ini ada napkin, ada gorden, ini ada plasmat. Ini adalah proses pembuatan sarung bantal, itu ada yang jahit, ini ada yang bikin variasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surati, umur 60 tahun. Saya di sini sebagai menstro ngantih, dan kemudian saya mau menceritakan untuk sejarah untuk kain Desa Tumanggal. Yang mana untuk kain Desa Tumanggal itu dulunya itu waktu masih zaman Jepang, ini untuk di wilayah Desa Tumanggal ini sudah mengantih. Yang dulunya itu kapasnya itu tanam sendiri, diolah sendiri, tapi karena sekarang itu sudah tidak ada kapas, maka kapasnya itu kita itu beli dari pabrik. Kemudian dulu waktu zaman dulu itu masyarakat sini itu pakai baju itu bikin sendiri. Itu dari tenun juga hasil karya dari orang-orang Desa Tumanggal. Kami kemudian tahun 82 itu kita sudah mulai dari untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Kita kumpulkan dari masyarakat semuanya, ibu-ibu, khususnya ibu-ibu, untuk mengantih, yang mana dulu itu dari bapak saya, Bapak Wastarja, dulu itu kepala desa di Desa Tumanggal ini, yang mana mengkoordinir untuk ibu-ibu semua warga masyarakat Desa Tumanggal itu untuk mengantih, kemudian ditenun, kemudian bisa untuk dijual, kayak gitu Pak. Untuk kain Tumanggal ini memang bisa untuk menjadi keunggulan di Desa Tumanggal, yang mana dari mengantih itu hanya yang ada itu Desa Tumanggal yang warganya itu semuanya bisa ngantih. Maka dari itu, dari budaya juga ini merupakan suatu yang harus diuri-uri untuk kelanjutannya, karena ini memang bisa untuk penghasilan untuk ibu-ibu. Dan kemudian ini untuk kain Tumanggal juga ini sudah merambah ke ekspor. Untuk ngantih itu ada yang tangannya itu pendek. Kalau tangannya itu pendek, itu ya hasilnya itu lain dari yang tangannya itu panjang. Karena yang panjang itu kan cara ngelurnya benang itu kan jadi panjang kayak gini Pak. Beda, makanya dari hasil dari ngantih itu kadang-kadang ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian dari hasil benang itu tidak sama, karena itu dari tangannya masing-masing. Cara gilis benang kapas itu juga itu macam-macam. Ada yang gilisnya itu kecil, kemudian ada yang besar, kemudian kalau dari nganti itu ada yang dipaha. Kalau yang dipaha itu biar nantinya itu hasilnya
jadi benangnya itu halus. Kemudian dari hasil benang itu yang dulunya itu namanya dari apa dulu, sekarang kan benang tumanggal, tapi kalau orang sini mengatakan itu lawe. Kalau istilahnya ngantih itu di Desa Tumanggal itu karena sudah dari nenek moyang kita, namanya itu ngantih. Nah kalau sudah di tingkat misalkan kabupaten, kemudian di provinsi, kemudian ya kita kan sudah masuknya kan se Indonesia lah ya Pak, itu namanya itu sudah eh, pemintalan benang tradisional. Karena ini untuk antih benang di Desa Tumanggal itu kan merupakan suatu keterampilan yang ada di Desa Tumanggal. Maka kami itu mengajari dari generasi-generasi muda untuk latihan mengantih, kemudian anak-anak juga kita itu sudah mulai pendekatan untuk bagaimana cara anak-anak mulai dari usia SD itu sudah bisa ngantih. Ya alhamdulillah sekarang ini sudah ada yang sudah bisa, terutama kepada cucu saya juga kita mengarahkan bahwa ini adalah antih benang itu warisan nenek moyang, maka kamu harus bisa nanti juga. Harapan kami untuk kain tumanggal itu bisa dilestarikan, yang mana kami berharap untuk Kabupaten Purbalingga itu kami berharap bisa memfasilitasi kain tumanggal itu bisa menjadi ikon untuk Kabupaten Purbalingga, di mana itu untuk produk kami itu ada korden, kemudian taplak meja, kemudian sarung bantal, kemudian ada semacam selendang. Kemudian dari harapan kami bagaimana untuk Kabupaten Purbalingga itu mengupayakan untuk setiap kantor itu ordennya itu dari kain tumanggal. Karena kami juga dari pemerintah Kabupaten Purbalingga kami berharap ada workshop, kemudian ada pelatihan-pelatihan, itu kita diikutkan. Yang mana kain tumanggal itu jangan sampai punah, harapan kami. Nama saya Ani Susining Tias, saya usia 30 tahun, saya salah satu anggota Asosiasi Fashion Designer Purbalingga. Saya salah satu fashion designer yang menggunakan kain tumanggal sebagai bahan dalam pembuatan desain rancangan busana. Berawal dari tahun 2023, jadi pemerintah Kabupaten Purbalingga itu mengadakan acara Fashion Idcaf Amazing Gulaga Festival. Itu salah satu bahan yang digunakan itu adalah bahan kain ciri khas Purbalingga. Salah satunya itu adalah kain tumanggal ini. Jadi setiap fashion designer di Purbalingga itu harus menggunakan kain-kain yang menciri khaskan Kabupaten Purbalingga. Salah satunya yaitu kain tumanggal ini. Jadi menurut saya kain tumanggal itu emang sangat unik ya, dan bisa dijadikan salah satu ikon khususnya di fashion. Jadi tidak hanya sebagai craft saja, tetapi ada bisa dikasih manik-manik atau atribut itu bisa dijadikan kombinasi beberapa
kain gitu. Contohnya seperti kemarin saya kombinasikan dengan ekoprint yang khas Purbalingga juga. Jadi bagian lengan ini saya masukkan kain tumanggal. Di bagian punggung juga bisa saya masukkan kain tumanggal. Jadi memang kalau kain tumanggal ini kan kalau dijahit itu rada tebal ya. Jadi mungkin kesulitannya di situ, tapi secara etnik itu dapat banget. Jadi mungkin kain tumanggal bisa dijadikan salah satu ikon fashion juga di Purbalingga gitu. Jadi tidak cuma craftnya aja, tapi di fashionnya juga menurut saya dapat banget. Jadi dengan menggunakan kain tumanggal di fashion khususnya di Purbalingga itu bisa memperkenalkan salah satu keunikan gitu ya, keunikan dari keunikan yang dipunyai oleh Purbalingga gitu. Apalagi kalau anak muda sekarang itu kan zaman sekarang kayaknya lebih banyak juga yang suka etnik-etnik gitu. Jadi tenun tumanggal juga masuk ke anggota etnik itu. Jadi saya rasa kalau misalkan kain tumanggal masuk di fashion designer itu juga bakalan semakin top juga. Di kalangan muda juga bakalan mengenal gitu. Harapan saya sebagai desainer kain tumanggal ini bisa menjadi salah satu kearifan lokal sebagai ikon Purbalingga dan dikenal tidak hanya di Purbalingga tetapi di Indonesia bahkan di luar negeri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasis Andri Wibowo, Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Hadirnya pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui dinas terkait untuk pelestarian peningkatan ngantih tenun tumanggal. Jadi untuk pelindungan memang ada berbagai upaya yang telah dilakukan, antara lain yang pertama kami mengadakan pendataan dahulu terhadap pelaku dari ngantih yang ada di tumanggal yang kemudian kami tindak lanjuti dengan langkah-langkah untuk pelindungan pelestarian dari ngantih tenun tumanggal di Purbalingga. Hal ini terkait dengan dinas-dinas yang di dalamnya berkecimpung, antara kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, juga dari Dinas Dinkop UKM ya, yang langsung bergerak pada kaitannya dunia industri. Dalam rangka upaya pengembangan ngantih tenun tumanggal di Kabupaten Purbalingga, pemerintah Kabupaten Purbalingga hadir dengan berbagai upaya, antara lain untuk memberikan jalan dan juga untuk memberikan ruang bagi pelaku ngantih di tenun di tumanggal, yaitu antara lain dengan memberikan kesempatan pada event-event pameran, event expo dan sebagainya, dan juga memberikan wacana kepada masyarakat untuk bisa mengenal lebih jauh tentang ngantih di tenun tumanggal tersebut. Ngantih tenun tumanggal adalah salah satu aset yang memang penting di Kabupaten Purbalingga, karena sejatinya untuk ngantih sendiri sudah tidak begitu banyak. Jadi ini sudah dikategorikan sudah agak langka, karena tidak semua daerah di Kabupaten Purbalingga ada pelaku dari ngantih tersebut. Nah, dalam hal ini instansi pemerintah memberikan ruang, yaitu pemasaran bagi produk-produk ngantih yang ada di tenun tumanggal. Khususnya kami kebetulan di tahun kemarin ada juga kegiatan yang diadakan salah satu tempat wisata, di mana di tempat tersebut memang dibuka semacam stand-stand untuk tenun tumanggal, juga diberdayakan pada saat event-event di Kabupaten Purbalingga. Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dalam hal ini kita biasanya hubungannya dengan para pelaku karena data dari termasuk objek pemajuan kebudayaan, sehingga kami mengelolanya dengan pendataan-pendataan tersebut. Upaya pembinaan yang telah dilakukan dari pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu dengan menggiatkan para pelaku dari ngantih di tenun tumanggal tersebut. Dan upaya pembinaan dilakukan oleh dinas terkait, artinya sudah jalan, yaitu dari Dinas Perdagangan, kemudian ada Dinkop UKM di Kabupaten Purbalingga yang di situ memberikan ruang bagi tindak lanjut pemasaran atau pasca produksi dari tenun antih di tumanggal tersebut.
Upaya yang dilakukan dalam rangka ke depan untuk ngantih tenun tumanggal tersebut adalah kami ada program sebenarnya di pemerintah Kabupaten Purbalingga, yaitu antara lain program revitalisasi. Jadi kegiatan utama di revitalisasi itu adalah kondisikan kembali dalam lebih baik lagi. Jadi artinya menghidupkan kembali ya. Jadi mungkin di situ ada juga unsur kaderisasi dari generasi muda, dan untuk 2 tahun ke depan kami nanti akan memberikan ada kegiatan semacam kajian di mana mengangkat tenun antih tenun dari tumanggal tersebut menjadi salah satu referensi kalau di Dinas Budaya dan Kebudayaan Purbalingga. Dan untuk kedepannya 2 tahun ke depan kami sedang menggiatkan yang namanya peran dari ekonomi kreatif. Jadi beberapa waktu yang lalu memang sedang ada proses dibuatkan perbub ya. Awalnya didapat dari dulu, kemudian perbub terkait dengan mengangkat ekonomi kreatif. Salah satunya adalah antih tenun tumanggal. Dari pemerintah Kabupaten Purbalingga, kami merencanakan ada kegiatan kajian yang dimana hal tersebut akan diusulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage yang ada di Kabupaten Purbalingga. Sehingga harapannya tenun antih tumanggal ini akan lestari dan juga akan menjadi hasanah kekayaan dari kesenian atau objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Purbalingga. Banyak yang bisa kita kelola mengenai pemanfaatan sebenarnya, karena antih tenun tumanggal ini tidak terbatas pada kain saja, tapi bisa lebih disertifikasi lebih luas, yaitu bisa untuk produk-produk handicraft, kemudian juga untuk produk-produk rumah tangga, karena sebenarnya tenun antih itu sangat spesifik dan sangat khas. Jadi ini bisa digunakan untuk alat rumah macam seperti halnya dengan taplak, kemudian ada gorden, kemudian ada kebut-kebutan atau alat rumah tangga yang bisa menggunakan bahan dasar dari antih tenun tumanggal.